Ketua Partai Politik Sayap Kanan Rasmus Paludan dari Swedia yang telah berani membakar Al-Quran, maka sikap sebagai umat Islam harus mempunyai pernyataan yang tegas, sikap yang tegas untuk melaknatnya, untuk mencelanya, mencacinya. Negara kami bermoral, negara Anda yang tidak bermoral. Fucking people, fucking country. Itu pesan dari kami. Saudaraku sebangsa, setanah air, kaum Nasrani yang ada di Indonesia, tidak usah ikut-ikutan dengan si Miring Paludan ini. Ya, ini Miring Paludan ya namanya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan aktivis semuanya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Noval Taftazani di hari ini 3 Februari 2023. Bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari di mana umat Islam berkumpul. Hari di mana umat Islam merayakan satu hari yang suci, di mana kita melakukan beribadah secara berjamaah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Namun bertepatan dengan hari ini, hari yang seharusnya suci, kira-kira 1 minggu yang lalu, pada tanggal 27 Januari 2023, seseorang yang bernama Rasmus Paludan melakukan satu tindakan yang menginjak-injak harkat martabat kita umat Islam, yang telah menyulut api kemarahan umat Islam dengan cara membakar Al-Quran di depan kantor kedutaan besar Turki di Denmark. Tidak hanya itu, sebelumnya dia juga melakukan hal yang sama di depan kantor kedutaan besar Turki di Swedia pada tanggal 21 Januari 2023. Tindakan-tindakan ini merupakan satu tindakan yang sangat menyakiti umat Islam di seluruh dunia tanpa terkecuali. Hampir seluruh dunia, dari Turki, Indonesia, Arab Saudi, hampir semuanya kita memprotes dan mengutuk keras tindakan tersebut. Dan tentu saja, tidak lupa juga kita di Banyuwangi ini harus merespon. Kita di Banyuwangi juga harus peduli. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita suarakan? Rasa kecintaan kita kepada Al-Quran ini saat ini sedang diuji, sedang diutik. Untuk itu, kita dalam sesi kali ini, saya akan mengajak para rekan aktivis semuanya untuk mendengar pendapat-pendapat, aspirasi-aspirasi, dan pernyataan-pernyataan sikap dari kita warga Banyuwangi. Bagaimana kita menyikapi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Dan juga, ini yang parah ini, apa? Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Swedia dan pemerintah Denmark, yang terkesan justru memfasilitasi tindakan pembakaran tersebut. Ini adalah satu permasalahan internasional yang kita tidak boleh tinggal diam. Ini menguji kesabaran umat Islam. Seandainya kita tidak berespon, tidak melakukan apa-apa, sekarang Al-Quran yang dibakar, besok apa? Bisa-bisa besok masjid dibakar, bisa-bisa besok yang lebih besar lagi kita dibakar. Niat kami membuat video ini tidak untuk membuat kacauan, khususnya di Banyuwangi ataupun di Indonesia. Kita tetap menghimbau agar supaya umat Islam melakukan sikap toleransi. Dan tentu saja pemerintah Swedia itu, pemerintah Swedia, pemerintah Denmark, orang-orang itu harus belajar. Dengarkan. Lihat bagaimana umat Islam. Lihat bagaimana di Banyuwangi. Apa ada patung-patung yang dibakar? Apa ada kitab-kitab umat lain yang kita bakar? Kita di sini hidup dengan mendasarkan satu persaudaraan dalam kemanusiaan. Tentunya mereka itu harus belajar. Pemerintah Swedia, pemerintah Denmark, kita umat Islam sangat mengecam tindakan tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan-tanggapan dari orang-orang warga Banyuwangi, khususnya perwakilan umat Islam menanggapi permasalahan ini? Kita akan mendengarkan sikap-sikap dari tokoh-tokoh umat Islam. Ikuti terus. Oke, baik para aktivis, para rekan-rekan kita semua, masyarakat Banyuwangi. Saat ini kita hadir bersama saya, Ustadz Haji Agus Iskandar, selaku Ketua Masjid Al-Hilal Banyuwangi. Dalam hal ini kita menyikapi sebagaimana yang kita buka tadi, respon kita terkait tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, yang kemudian dibiarkan oleh pemerintahan Swedia, oleh pemerintah Denmark juga, dibiarkan tindakan pembakaran itu. Untuk itu kita mencari tahu bagaimana sikap dari tokoh-tokoh di Banyuwangi, tokoh-tokoh umat Islam yang mewakili, termasuk juga rekan-rekan aktivis yang lainnya. Nanti akan kita mintai pendapatnya. Nah, kepada Pak Haji Agus Iskandar bisa memberikan pendapatnya terkait apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama bagian dari umat Islam terkait kejadian pembakaran Al-Quran oleh
Ketua Partai Politik Sayap Kanan, Saudara Rasmus Paludan dari Swedia, Denmark. Pada hari Jumat yang lalu di depan masjid dan di depan kedutaan besar Turki, sengaja di momen Jumat dia membakar kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab dari Allah, dibakar di hadapan seluruh umat Islam. Maka kami dari bagian umat Islam ini menyatakan, satu, mengutuk kegiatan saudara Rasmus Paludan yang telah melakukan dengan sengaja membakar Al-Quran dan dibiarkan oleh pihak kepolisian Swedia. Alasannya apa? Karena itu bentuk penyampaian ekspresi aspirasi masyarakat yang diwakili oleh oknum yang namanya Rasmus Paludan. Kita ketahui tren umat Islam di Eropa itu kemajuannya luar biasa. Apalagi ada kegiatan Qatar kemarin. Banyak umat-umat dari non-muslim masuk ke muslim. Nah, si Rasmus Paludan ini benci dengan Islam. Maka mereka berbuat semena-mena, pelecehan, kegiatan membakar kitab suci Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita tadi di saat khotib Jumat, ayat ini dikeluarkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus Rasulullah SAW bil huda, membawa petunjuk, wa dan ad-din, agama al-haq yang pasti benar, liyudhhirahu, untuk dimenangkan, untuk ditegakkan, untuk dinomorsatukan, untuk diunggulkan atas semua konsep agama, pandangan hidup yang lain. Meskipun orang-orang musyrik mengancam kamu, mengintimidasi kamu, menindas kamu, bahkan membunuh kamu, maka Allah nyatakan, in tansurullah yansurkum, bagi para umat Islam semuanya yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Maka kita ini di posisi yang dimana kita untuk membela Al-Quran ini? Apa kita peduli dengan pembakaran kitab suci Al-Quran atau kita biarkan saja? Maka kami, salah satu dari warga umat Islam Banyuwangi, menyatakan sikap menuntut si Rasmus Paludan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengutuk laknatullah. Itu sikap dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita hadir bersama kita Ustadz Gufron Amrullah, yang mana beliau sebagai salah satu perwakilan umat Islam Banyuwangi, juga tokoh ketua pondok pesantren dari Pondok Pesantren Laduna Celuring. Di sini kita juga akan meminta satu pandangan sikapnya, pendapat dari Ustadz Gufron. Menurut analisis Ustadz Gufron ini seperti apa? Kejadian pembakaran Al-Quran ini kira-kira intensi dibaliknya ini apa sih? Kemudian apa sikap Ustadz Gufron dan respon kita sebagai umat Islam ini seperti apa sebaiknya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita terpanggil untuk menjadi para pembela Al-Quran. Yang jelas, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahihnya, satakunul Al-Quran hujjatan lak au hujjatan alaik, bahwa Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu atau penghujat atas. Saat inilah kita akan membuat bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak untuk tidak dihujat oleh Al-Quran kelak di yaumul hisab. Tapi malah kemudian Al-Quran nanti di yaumul hisab menjadi pembela-pembela kita dengan sikap-sikap yang jelas tentunya, yaitu apa? Bahwa apa yang telah kita alami dari peristiwa kemarin, seorang laknatullah Rasmus Paludan yang telah berani membakar Al-Quran, maka sikap sebagai umat Islam harus mempunyai pernyataan yang tegas, sikap yang tegas untuk melaknatnya, untuk mencelanya, mencacinya. Walaupun toh di balik itu sebenarnya ada keberkahan-keberkahan justru. Di antaranya adalah bahwa umat semakin penasaran terhadap Islam, dan setiap orang yang membuka hatinya untuk mempelajari Islam, insya Allah Allah turunkan hidayah bagi. Dan kenyataannya, faktanya, memang masyarakat Eropa sekarang kemudian banyak yang gandrung, yang senang terhadap Islam, dan kemudian beribu-ribu orang tiap hari menyatakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keberkahan. Namun di balik itu juga kita punya agama ini harus punya izzah, kemuliaan. Apa kemuliaan yang harus kita tuntut adalah tentunya membela kitab suci kita. Siapapun, apapun bentuk pernyataan, siapapun yang telah mencela dan mencaci, mereka adalah
kalau orang muslim kafir. Dan kalau mereka orang kafir tentunya layak untuk kemudian dituntut. Bahkan dalam Islam ada hukuman mati untuk para pencela dan pencajal Quran. Dan terakhir, inilah sebuah fakta dan kenyataan serta realitas bahwa prinsip bebas berekspresi, bebas menyatakan sikap adalah sebuah prinsip yang di luar nalar sehat. Artinya bahwa paham liberalisme, paham pluralisme, paham sekularisme adalah paham yang ditolak oleh umat. Sebagaimana fatwa MUI telah menyatakan bahwa paham-paham yang demikian adalah paham-paham yang menyesatkan dan tidak layak untuk diadopsi oleh umat Islam. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi gairah dan semangat kita untuk mensikapi fenomena yang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Gufron. Oke, kita lanjut. Sekarang kita hadir salah satu pengacara kondang di Banyuwangi bernama Insinyur Saiful Mutakin SH MH. Nah, di sini tadi kita sudah mendengar salah satu respon dari Ustadz Gufron yang mengeluarkan ide kebebasan berekspresi yang menjadi dasar seorang Rasmus Paludan ini dan pemerintah Swedia serta beberapa pemerintah di Eropa melakukan pembiaran terhadap pembakaran Al-Quran. Yang mana kalau kita lihat faktanya sebenarnya kebebasan berekspresi yang digaungkan oleh mereka itu faktanya tidak berimbang. Dalam waktu yang hampir berdekatan ketika ada seseorang mau mencoba di Swedia sana mau membakar kitab perjanjian lama, ternyata dilarang seperti itu. Jadi ada pelarangan. Nah, kebebasan berekspresi ini seperti apa sebenarnya? Menurut sebagai salah satu ahli hukum ini memahami kebebasan berekspresi ini harusnya seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili praktisi hukum yang sependapat dengan apa yang saya sampaikan nanti. Yang pertama terkait insiden pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, warga negara Swedia, Denmark ya, yang mengatasnamakan kebebasan ekspresi. Kami menyampaikan negara kami adalah negara yang berdasarkan hukum yang pertama. Kemudian di dalam lambang negara kami itu ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kebebasan tetap menghargai kebebasan atas warga yang lain, baik itu suku, ras dan agama. Negara kami akan menjaga itu. Yang kedua, di dalam cita-cita proklamasi juga begitu. Negara kami mengajukan perdamaian dan ketertiban dunia, dan apa yang telah dilakukan oleh seorang politisi ini seharusnya bisa diseret di dalam pengadilan dunia atau di Den Haag, pengadilan PBB, karena pelanggaran HAM. Apakah intensitasnya itu berat, ringan atau sedang, tapi yang jelas dia telah membakar, membuat api dalam sekam supaya terjadi benturan-benturan. Nah, negara kami bermoral, negara Anda yang tidak bermoral. Fucking people, fucking country. Itu pesan dari kami. Sehingga seharusnya harus ambil tindakan karena ini masuk pelanggaran HAM yang cukup berat, rasis. Itu pernyataan kami. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Seperti kita tahu, pemerintah Indonesia ini sudah merespon, khususnya melalui Presiden Jokowi, melalui Menteri Luar Negerinya ya kan. Artinya responnya itu memang kita tetap dalam stance yang mengecam tindakan tersebut kan seperti itu. Kira-kira perlukah ada langkah-langkah lain dari pemerintah yang lebih konkret, lebih real? Menurut kita ini ada aspirasi dari Mas Saiful, mungkin ada ide-ide yang bisa disampaikan. Ya paling tidak kalau seandainya ada hubungan antar negara bilateral ya, kemungkinan ada hubungan konsulat jenderalnya atau KBRI-nya, ya diputus saja hubungan politiknya. Ini sebagai bentuk sanksi kita. Toh ketika memang tidak berdampak dalam ekonomi tidak hanya bergantung pada Denmark kok. Putus sebagai bentuk negara Indonesia ini menjaga ketertiban dunia. Ya harus diwujudkan itu cita-cita proklamasi kita kok. Itu saran saya untuk pemerintahan. Oke, terima kasih saran yang baik dari Mas Saiful Mutakin. Selanjutnya kita juga kehadiran salah satu tokoh Ketua Forum Umat Islam Banyuwangi, ya, satu lembaga yang menaungi aktivis-aktivis umat Islam yang ada di Banyuwangi juga, yang concern terhadap masalah pembakaran kitab suci Al-Quran kita ini. Apa yang ingin disampaikan? Mari kita dengar bersama. Silakan kepada Ustadz Aman Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 3 pesan penting dari saya selaku umat Islam di Banyuwangi dan juga di Indonesia. Ada 3 pesan penting. Yang pertama saya tujukan kepada umat Kristen, kaum Nasrani yang ada di seluruh dunia, lebih-lebih yang hidup sebangsa dan setanah air dengan kami. Bahwa inilah bukti nyata bahwa busuknya ajaran demokrasi.
Karena kebebasan berekspresi itu tanpa batas, alias dikendalikan oleh setan. Ya ini buktinya. Oleh karena itu, saudaraku sebangsa, setanah air, kaum Nasrani yang ada di Indonesia, tidak usah ikut-ikutan dengan si miring poludan ini. Nah, ini miring poludan ya namanya. Nah, ini. Yang kedua, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dari lintas mazhab, dari lintas manhaj, dari lintas organisasi yang ada di Indonesia. Apa itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, Al-Khairiyah, Al-Irsadiyah, semuanya. Mari kita bersatu dan kita punya keyakinan yang sama tentu dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'una nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka hendak mencoba memadamkan cahaya Islam dengan menghina, dengan membakar, dengan melecehkan ajaran-ajaran Islam. Dan ini terjadi pembakaran kitab suci Al-Quran di Eropa. Allah sudah membentengi ini. Kita selaku umat Islam tidak usah khawatir dengan mulut-mulut mereka, kata Allah. Tapi ketahuilah, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan terus menyempurnakan Islam ini di muka bumi. Sayyidina Umar dalam menjelaskan ayat ini, orang kafir itu baik Nasrani, Yahudi, musyrikin yang mencoba melenyapkan Islam, itu ibarat dia meniup matahari mau didoni kaya ngidoni lilin. Maka yang terjadi adalah ludah mereka akan membasahi muka sendiri. Yakinlah itu. Allah akan memenangkan ajaran ini. Ini saya ingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Yang ketiga juga untuk saudaraku umat Islam. Inilah bukti kebusukan ajaran demokrasi itu. Ya, demokrasi itu buruk banget dari setan, dari iblis. Ya, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi. Buktinya ini, sekularisasi, LGBT, iblis semua ini. Sadar enggak masih memeluk demokrasi umat Islam ini? Mau bilang apa coba yang hari ini mendewa-dewakan demokrasi itu? Saya ingin tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa dan sangat berapi-api. Itu tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam pendapat dan kecaman-kecaman dari warga Banyuwangi tentang respon sikap kita terkait pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Dan ini menunjukkan bahwa warga Banyuwangi peduli. Warga Banyuwangi juga ikut melek, khususnya umat Islam. Dan kita di sini tentu saja umat Islam tetap harus menjaga toleransi kepada umat beragama lain. Yang katanya negara maju itu yang disebut negara Swedia, negara Denmark. Faktanya mereka mundur. Mereka harus belajar kepada kita. Di sini di Banyuwangi gak ada patung-patung yang dibakar. Di sini di Banyuwangi gak ada kitab-kitab agama-agama yang dibakar. Itu menunjukkan bahwa lemahnya akal, lemahnya moral daripada Rasmus Paludan. Dan pemerintah Swedia, kepada pemerintah Swedia seharusnya lebih memperhatikan keadilan. Yang namanya kebebasan berekspresi ini, kalau mau kebebasan berekspresi harus benar-benar konsisten dengan keadilannya, tidak dengan memanfaatkan, meninggikan satu, menjatuhkan yang lain. Kebebasan berekspresi yang ada di Eropa, baik itu di Inggris, di Prancis, Denmark, Swedia, hanya berlaku jika itu menguntungkan bagi mereka. Itu adalah catatan merah. Dan kebebasan berekspresi itu sebenarnya tidak ada, tidak pernah ada. Itu hanya jargon untuk menekan kita umat Islam. Mungkin begitu ya penutup saya sekaligus pendapat dari saya. Sekian, semoga sikap-sikap ini bisa didengar oleh semuanya dan ini bisa memantik rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita, dan giroh kita kepada kitab suci Al-Quran. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.